Kalau buat putus, kalian di prank semua sama gua. Itu yang ngebuat gua jadi lebih privasi lagi, kalian gak bisa nyerang gua itu. Gue sempet putus pada saat Juli. Juli putus setelah Agustus 17-an, pas lagi 17 karena anniversary gue juga. Itu gue balik lagi karena ya ada norma-norma keluarga yang udah diikutin sama dia. Kita di sini bodo amatin orang-orang yang nge-hate, ya fokus sama diri gue aja. Gue ada kompetisi gue ikut, gue ada bawa nama Indonesia nanti gue ikut. Perdebatan yang merentang panjang terkait sosok Fadel Bajideh memang tidak ada habis-habisnya. Terlebih jika difokuskan pada kisah drama percintaannya dengan sang kekasih, yakni Laura Mezani Naseru Asri atau yang akrab disapa Loli. Salah satunya adalah huru-hara terkait hubungan keduanya yang dikabarkan sempat berakhir di tengah jalan beberapa bulan yang lalu. Sebelum akhirnya dua sejoli itu diduga kembali menjalin kisah romansa bersama. Dan pada konferensi persnya beberapa waktu lalu, Fadel pun buka suara soal itu. Kalau buat putus, kalian di prank semua sama gua. Itu yang ngebuat gua jadi lebih privasi lagi, kalian gak bisa nyerang gua itu. Jadi kalau misalnya putus, itu prank buat gua. Hahaha, buat kalian. Seperti itu aja. Sayangnya, pernyataan mengejutkan Fadel terkait isu putus itu malah melahirkan banyak pertanyaan tentang apa yang terjadi di belakang layar. Bagaimana tidak, ketika ditemui awak media, satu hari sebelum konferensi persnya, Fadel mengutarakan hal yang berbeda. Gue sempet putus pada saat Juli putus setelah Agustus 17-an, pas lagi 17 karena anniversary gue juga. Itu gue balik lagi karena ya ada norma-norma keluarga yang udah diikutin sama dia. Salah satu ya yang paling gak sukain sama keluarga gue itu pakaian. Jadi kenapa dia pakai hijab itu bukan karena keluarga gue, kan kita ngerubah untuk kelakuannya aja, sikapnya aja, dan pakaiannya aja. Mungkin lebih rapih kah, nggak perlu pakai hijab sebenarnya. Tapi Loli yang mau lebih ketutup ya pakai hijab. Ya itu ya, bagus buat gue. Bagus banget. Gue seneng banget, gue happy. Karena kenapa? Gue nggak pusing-pusing untuk ngejagain pakaiannya dia, ngasih tahu pakaiannya dia ya kan, sampai setiap jalan gue selalu ribut gara-gara pakaian. Sekarang udah berubah ya, bagus. Itu yang ngebuat dia diterima dari keluarga gue lagi karena itu. Ya, dalam perbedaan waktu yang hanya sebentar, Fadel mengutarakan hal berbeda 180 derajat. Di satu sisi, dia membantah sempat putus. Tapi di sisi lain, ia mengaku jika isu putus itu benar adanya. Entahlah mana yang benar, mana yang dusta, lantaran keduanya bak melebur satu menjadi misteri. Lantas mungkinkah Fadel Bajideh memiliki skenario tersendiri guna menyelesaikan semua hiruk-pikuk ini? Serta bagaimanakah pesan Fadel untuk warganet? Gue unstoppable, gak bakal ada yang bisa ngalahin gue. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim, gue bisa ngalahin lu semua. Itu. Kondisi sekarang Loli aman, terkendali pastinya. Gak ada yang berani nyenggol kalau dekat gua. Baik-baik aja. Itu sih, karena aman banget. Makanya dia mau sama gua terus karena aman. Di Jakarta ini aman gua. Kita di sini bodo amatin orang-orang yang nge-hate, ya fokus sama diri gua aja. Gua ada kompetisi gua ikut, gua ada bawa nama Indonesia nanti gua ikut. Seperti itu. Tak dapat dipungkiri, perjalanan Fadel Bajideh dalam menapaki hidup kini tengah diselimuti banyak tudingan miring. Salah satunya terkait isu kehamilan sang kekasih. Dan parahnya, keluarga besar Fadel pun jadi ikut kena getahnya. Kondisi itulah yang akhirnya membuat Fadel merasa jengah juga.
Dan dalam konferensi persnya kemarin, Fadel yang kini telah menggandeng tim kuasa hukumnya pun memberikan indikasi jika dirinya sedang mengambil ancang-ancang untuk membawa polemik panas itu ke jalur hukum. Namun sayangnya, ia belum memberikan informasi secara gamblang terkait siapakah pihak-pihak yang akan dilaporkannya itu. Lantas, mungkinkah sosok yang akan dilaporkan Fadel adalah Mail Syaputra dan Yolo Ine, selaku pihak yang vokal menghembuskan isu kehamilan Loli? Serta bagaimanakah pula reaksi Yolo Ine menanggapi aksi tegas Fadel Bajide? Kami sedang, sembari kami mengumpulkan bukti, kami juga akan berdiskusi dengan keluarga besar. Karena ini kan udah menyangkut bukan hanya nama baik Mas Fadel, tapi nama baik keluarga besar Bajide. Makanya untuk itu akan kami diskusikan dengan keluarga upaya hukum yang tepat bagaimana kepada orang tersebut atau oknum-oknum tersebut. Tapi yang jelas kami sedang diskusikan sambil mengumpulkan bukti. Satu yang harus kamu tahu ya Fadel, kamu itu warga negara yang memiliki hak untuk melapor jika ada sesuatu yang kamu pikir tidak adil, tidak benar ya. Kamu berhak melapor dan kamu punya hak untuk memperjuangkan keadilan buatmu ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kamu gak benar, cepat lapor ya. Saya sendiri mendukung kamu ya. Ayo lapor. Kita tegaskan lagi bahwa kita gak mau sebut siapa nama oknum dan lain-lain. Kami untuk nama oknum dan lain-lain kami no comment. Tapi yang pasti terhadap siapapun yang telah melangkahi haknya Mas Fadel untuk nama baik Mas Fadel dan keluarga Mas Fadel, ya kita akan diskusi dengan keluarga untuk upaya hukum terhadap itu. Tapi untuk personnya siapa itu kita nggak mau komen di sini. Dan balik lagi tadi yang Mas Fadel sudah jelaskan bahwa sudah jelas ada kerugian yang diderita oleh Mas Fadel dan keluarga akibat isu-isu tidak benar dan fitnah ini. Maka dengan itu ya kami himbau sekali lagi untuk stop lah, berbijak-bijaklah dalam bermedia sosial. Boleh lu remehin gue Fadel ya. Siapa sih Yolo? Tapi nih orang yang lu remehin ini ya dapat info tuh di mana-mana, mata sama kuping gue di mana-mana, ya. Lu mau press conference jam berapa, di mana ya, dapat gue semua infonya. Ya. Mandi kalau kata gue, sebelum ketemu kamera tuh mandi, bener deh. Nah, lu mau laporin ke polisi? Laporin, silakan, gua tunggu. Gue sangat tunggu banget itu surat laporan ke gue. Ya namanya mau ngelaporin ya ngelapor, tinggal lapor, apa susahnya. Saya itu nggak goyang mau dilaporin kayak mau apa kayak terserah dia, itu hak dia. Kita tunggu aja nanti. Yang jelas saya sangat siap kalau dilaporkan. Pertama saya tidak pernah takut kalau saya dilaporkan, bukan karena saya sok jagoan, tapi saya cuma takut ini akan berbalik ke dia, itu aja. Kalau isu kehamilan itu nggak bener ya, itu nggak bener karena Loli juga ada klarifikasi juga tentang kehamilannya dia ya kan, ya itu nggak bener, itu bohong semua itu fitnah ya, karena dia kan nggak tahu kefaktaannya gue sama Loli hubungan seperti apa. Karena gue di sini gue kasih tahu aja ke kalian semua kalau hubungan gue sama Loli itu positif aja, aman-aman aja, baik-baik aja. Jadi kalau misalnya ada fitnah-fitnah di luar sana, di research lagi lah, dilihat lagi kefaktaannya ya. Karena nggak ada bukti sama sekali kalau Loli itu hamil, seperti itu. Sama Fadel selalu menjalani hubungan yang baik-baik aja, positif aja, tidak pernah. Iya, positif banget. Guys, doain ya. Aku abis tes pack positif. Kalau misalnya memang ada bukti ya silakan tunjukkan, jangan cuman sepotong-sepotong di sosial media. Bukti-buktinya silakan omongin semuanya seperti itu biar orang paham juga, jadi nggak abu-abu. Gue juga nanya ke Loli karena katanya Loli ya gue bingung, ya gue nggak tahu apa, ya seperti itu. Di sisi lain, isu kehamilan sang kekasih nampaknya bukanlah satu-satunya tudingan yang dilontarkan terhadap Fadel. Pasalnya, telah berhembus pula isu lain yang menuding Fadel telah mengontrol keuangan Loli
dan memperlakukannya bak sebuah ATM berjalan. Pasalnya, dalam sederet bukti-bukti yang dikuak oleh Cindy Claudia, terlihat jelas jika uang penghasilan Loli dikirimkan lewat rekening milik Fadel. Parahnya lagi, Cindy juga menjelaskan jika Loli telah membiayai uang pendidikan Fadel serta keperluan lainnya. Lantas, seperti apakah klarifikasi soal Fadel terkait isu tersebut? Serta mungkinkah pula Fadel siap membuktikan yang sebaliknya? Jadi kalau yang buat transferan itu kan gue punya ya sistem di ATM itu ada mutasi, nanti kita buktiin lewat mutasi aja, seperti itu, oke? Karena sistem nggak bisa diganggu, itu nggak bisa digoyangkan sama orang-orang, nggak bisa. Jadi kita lewat sistem aja mainnya, seperti itu. Nggak pinjaman, di situ jatuhnya kita dititipkan dan kita kasih langsung ke Loli, seperti itu. 14 Februari beli PS. 14 Februari beli PS, oke. Iya. 12 Februari bayar kuliah 2 kali. Dan itu si Loli sendiri yang bilang ya? Iya, Loli sendiri yang bilang. Yang dia bilang dia nyari duit buat Fadel, apa segala macem. Untuk lunasin hutangnya, iya. Oh my god. Atas ada lagi, tapi transfernya udah ke rekening kakak iparnya. Komalasari itu? Iya. Gila. Ini 40 juta. Ini 63 yang dia nipu Cimoy, terus dia balikin, dia transfer ke kakaknya Fadel, terus dia balikin lagi ke Cimoy, tapi aku transfernya lewat BCA ini Ci. 27 banyak. Kalau yang pertama yang gue mau bahas dulu, kalau PS itu karena take and give ya, itu kan pribadi ya, gue juga ngasih dia ya kan, karena orang-orang nggak pernah nyebutin kalau gue ngasih ya kan, jadi kalau Loli yang ngasih tuh wah terlalu besar ya. Kalau misalnya seperti itu ya tanyakan aja langsung ke Loli, jangan nanya yang ke orang yang nggak tahu apa-apa ya kan. Jadi kalau misalnya iya ini kan pacar gua, pribadi gua, jadi kalau misalnya buat PS itu benar adanya karena itu Valentine. Tapi kalau buat ya biaya kuliah itu terlalu gimana ya, kalau misalnya orang mikir kuliah gue dibayarin sedangkan bapak gue bayarin, bapak gue bayarin kuliah kok malah orang ini bilang biayain gue kuliah. Iya, bapak gue bukan orang biasa. Jadi kalau misalnya kalian ngomong atau anggap gue sebelah mata tentang uang, ya itu gue ketawa aja. Ya bagi orang-orang terdekat gue mungkin tahu seperti apa gue. Kalau saya jadi Fadel, nggak perlu saya yang buktikan sih. Maksudnya kalau saya jadi Fadel, saya laki-laki, saya punya harga diri, ya saya harus buktikan gitu loh. Kalau misalnya sesuai omongan orang itu tidak sesuai dengan kenyataan, ya saya harus buktikan. Tapi kalau Fadel kan kayaknya nggak ada keinginan buat membuktikan itu semua. Terlepas dari semua itu, huru-hara kisah romansanya dengan Loli yang kini harus ternoda dengan segala isu dan spekulasi nampaknya telah memberikan efek negatif pada karir Fadel Bajide. Hal itu pun terbukti dengan banyaknya acara yang membatalkan kerjasama dengan Fadel pasca beredarnya isu tersebut. Dan tidak hanya itu, aksi Fadel kala berdansa dalam salah satu acara baru-baru ini bahkan juga memancing komentar negatif dari orang banyak. Namun semua itu dihadapi Fadel dengan senyuman, apalagi di sisinya selalu ada sosok kakak yang setia menemani Fadel kemanapun ia melangkah. Keteguhan itulah yang membuat sang kakak menjadi ikut terharu. Dengan rona bahagia serta senyuman lebar, sang kakak pun menegaskan jika dirinya begitu bangga melihat sosok Fadel saat ini. Itu kan ini ya, namanya kehidupan ya, pasti ada pasang surutnya ya. Kita jalani dengan fun aja, dengan dance aja, dance kita yang punya. Konsisten juga ya. Udah kayak gitu sih Bang. Itu yang ngebuat gue kuat karena konsisten dan di saling support kita sama keluarga, termasuk abang-abang gue. Itu juga buat ngebangun juga, karena emang sejujurnya emang perindapan gue dari India ya. Ini kan dance semua kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian bilang kayak dance perindapan, sekarang buktinya dance
kebanyakan dari India. Iya. Dan dance kebanyakan yang menang orang-orang India. Iya. Seperti itu. Tapi sakit hati nggak sih dengan Nggak sakit hati karena kita juga demen India kok gitu. Gue suka kucu-kucu Iya, dan kita muka kita hampir sama kayak India kan? Iya, seperti itu. Karena gue tahu banget dia dari kecil gimana, dia ngelewatin pasang surutnya bagaimana. Ya kayak ngerasa terharu, sekarang dia udah bisa ngomong. Nih dulu kan kecil kayaknya dia diam aja kan gitu. Sekarang udah bisa ngomong, udah banyak dari kawan-kawan pers juga udah bisa ngomong sendiri. Jadi kayak ngerasa oh ya udah sekarang lu udah jadi dewasa, udah bisa handle sendiri. Jadi gue tinggal support aja. Selama ya gimana ya, ngerasa bangga gue sama adik gue udah bisa ngelewatin sampai saat ini kayak gitu. Dan yang pertama yang gue kasih tahu, gue bahaya di sini, makanya gue dihujat. Kalian tahu kan konten gue hanya dance. Kalian tahu kan gue di sini fokus sama dance gue, konsisten sama dance gue. Orang yang konsisten bakal diganggu sama orang-orang itu. Dan sampai kapanpun kalian menghujat gue, nggak bakal gue jatuh, mental gue nggak akan. Ini membuat gue jadi lebih semangat untuk mengalahkan kalian semuanya. Lebih kuat. Jadi lebih kuat lagi. Karena kalian tahu, gue hanya sekeluarga, independen. Gak ada gue, namanya manajemen atau apapun gak ada. Gak ada bantuan dari siapapun untuk naik, gak ada. Jadi di sini gue bukan hanya fokus tentang kehamilan, tapi gue fokus tentang ke algoritma di sosial media yang ingin menghancurkan nama baik gue. Gue tahu dari situ, arah-arahnya gue tahu, arah-arah kalian gue tahu kemana. Gue seorang content creator, gue bukan anak umur 20 tahun yang cuman hanya kuliah atau gimana. Gue content creator, gue tahu arah-arah kalian mau kemana, gue tahu. Sampai fitnah kalian kejam sekali ke kita, gue tahu. Banyak cancel, banyak job kayak cancel buat apa, banyak banget, kayak misal buat perform atau off air tuh banyak banget. Ya yang penting kuat, yang penting jalan lurus aja, jangan senggol orang sana sini. Bakal nanti ada jalan kebenarannya itu pasti bakal nyari sendiri jalan kebenarannya kayak gitu. Oke, jadi statement gue nih buat kalian semua. Terakhir ya Bang ya. Gue nggak bakal berhenti untuk menghibur kalian semua. Dan gue bakal nunjukin dance gue seperti apa buat kalian semua. Seperti itu. Ya. Gue sama abang gue bakal jadi dancer nomor 1 di dunia itu aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.